Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika dengan Miss Rahmi dalam program intensif persiapan ujian sekolah atau ujian madrasah. Pada kesempatan kali ini Miss akan membahas tentang kemagnetan, materi kelas 9. Sifat magnet. Ya, pertama kita akan lihat sifat magnet. Ya, yang pertama adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, bagian yang memiliki daya tarik paling kuat terletak pada kutubnya, yaitu kutub utara atau kutub selatan. Ya, magnet yang dapat bergerak bebas, selalu menunjuk arah utara dan selatan. Dan keempat, kutub magnet sejenis tolak-menolak dan tidak sejenis akan tarik-menarik jika didekatkan. Ya, ini contohnya. Ini adalah yang berbeda jenis, ya, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini sama jenisnya, sama ya, dia akan tolak menolak. Yang kedua, berikutnya adalah cara membuat magnet. Cara yang pertama dengan cara digosok, yaitu menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja. Ya, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Ujung yang terakhir kena gosok akan berlawanan kutub dengan kutub penggosoknya. Ya, terlihat pada gambar yang terakhir digosok adalah ujung ki, di mana penggosoknya adalah kutub selatan, maka ki akan menjadi kutub utara, gitu ya. Yang kedua, cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Ya, kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan arah kutubnya. Untuk menentukan arah kutub utara, untuk menentukan arah kutub dengan tangan kanan menggunakan ibu jari dan 4 jari lainnya. Ibu jari menunjukkan arah utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Cara ketiga yaitu dengan induksi. Itu caranya dengan mendekatkan bahan magnet dengan sebuah magnet. Ya, di bahan magnetnya Xy yang akan dibuat magnet dan didekatkan dengan sebuah magnet. Ujung logam yang didekati magnet akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang didekati. Ya, kalau seperti ini berarti nanti kutub bagian X-nya akan menjadi kutub selatan. Ya, Y-nya akan menjadi kutub utara. Ini persamaan trafonya, transformator. Ya. Pada transformator jumlah lilitan ya, sebanding dengan tegangannya. Ya, kita bisa lihat pada transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar, gitu ya. Nah, seperti ini penggunaan persamaannya. Nah, kita lihat pembahasan soal yang pertama. Untuk memperbesar medan magnet pada elektromagnetik, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara yang A, memperbesar diameter kawat. Yang B, memperbanyak lilitan, memperbesar arus listrik. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, memperbanyak jumlah lilitan dan memperbesar arusnya. Perhatikan gambar elektromagnetik berikut ini, magnet OP ya, dan besi Mn. Ya, jika N dan O tolak menolak, N dan O tolak menolak, MNOP berturut-turut ada kutubnya. Nah, kita tentukan dulu kutub utara selatannya pada mana? Pada magnet pada besi Mn ini kutub utaranya yang mana? Nah, kita lihat ini arah arus ke sini, ya. Arus ke sini dia lewat belakang, bagian depannya berarti ke bawah. Berarti tangannya menghadap ke bawah, berarti utaranya adalah di N. Ini utara, ini selatan. Ya, utara. Sedangkan tadi diinformasikan N dan O tolak menolak, berarti ini kutubnya sama. Ini utara, ini selatan. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, MNOP ya. Berikutnya soal nomor 3 ya. Jumlah lilitan trafo tersebut adalah yang kita lihat yang diketahuinya di situ ada VP primer 220 volt, ada NP itu 200 lilitan, kemudian ada VS itu 1100 volt,
dan NS-nya yang ditanya, ya, karena tegangan dengan jumlah lilitan tali berbanding lurus, ya, maka rumusnya Vp per Vs sama dengan Np per Ns, ya. 220 dibagi 1100 sama dengan 200 per Ns, ya. Kita sederhanakan, ya. Kalau disederhanakan 110 dibagi 22 bisa enggak? Bisa 5, ya. Oke, langsung kita sederhanakan aja. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 5. Baru kita kasih silang NS kali 1 NS, ya. 5 kali 200 1000 gitu. Ya, berarti jawabannya ya B. Yang nomor 4, ya, pada diagram transformator berikut kuat arus primernya berapa? Ya, di sini tegangan dengan arus berbanding terbalik. Berarti kita Vp langsung saja per Vs sama dengan Is per Ip, ya. Vp-nya 100, Vs-nya 50 sama dengan IS-nya 0,4 per Ip, ya. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini 5 1 10 bagi 5 2 kali silang 2 kali Ip sama dengan 0,4, berarti Ip sama dengan 0,4 dibagi 2, ya, berarti Ip sama dengan 0,2 ampere, ya. Nah, ini nomor 5, untuk memperbesar medan magnet pada elektromagnet dapat dilakukan dengan cara, ya, perbesar itu perbesar arus, ya. Nomor 6, perhatikan skema transformator berikut ini. Tuliskan data gambar kuat arus pada kumparan primer, ya. Kuat arus pada kumparan primer berarti Ip yang ditanya. Kita lihat, nah, sini kita bisa menentukan mana Ip, mana primer, mana sekunder, ya. Nah, di sini karena sini ada hambatannya, berarti nah, ini jumlah lilitan, ya, kita tentukan dulu. Ini sumber, ini lambang dari sumber, berarti ini primer, yang ini sekunder, ya. Ini masukan, ini ada lambang sumber arus, ya. Ini primer, berarti ini sekunder. Ini masukan, ini keluaran, ya. Kita cari dulu Vs-nya, ya. Pertama kita cari tegangan sekunder, ya. Kita mencari Vs-nya dulu. Ya, caranya kita bagi Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita cari Vp-nya 240 per Vs sama dengan 300 per 30. Oke, ini dibagi jadi 10, kali silang aja. 10 Vs sama dengan 240, berarti Vs-nya sama dengan 240 dibagi 10 sama dengan 24 volt. Oh, ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah arus primernya, ya. Kita cari dulu IS-nya berapa. Sebelum ketemu Ip, kita cari IS-nya dulu, ya. IS-nya berapa? V sama dengan I kali R, ya. Kalau ini Vs, ini IS, ya, karena dia ada hambatannya di S di sini, dia ini sekunder, ini dia yang ini adalah R-nya, hambatannya 8 ohm. Berarti kalau ini 24, IS-nya kita mau cari dikali R-nya 8. Berarti IS sama dengan, ya, 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Baru deh kita bandingkan, ya.
NP per NS sama dengan IS per IP ya. NP-nya 300 per 30 sama dengan IS-nya 3, IP-nya yang ditanya. Ya, ini sama ini 10. Berarti 10 IP kali silang ya sama dengan 3. Berarti IP sama dengan 3 per 10. Atau IP-nya sama dengan ya 0,3 ampere. Gitu. Jadi ya. Nomor 7. Perhatikan gambar-gambar trafo yang termasuk jenis trafo step up. Step up itu ya, Miss tulis ini step up artinya menaikkan tegangan. Jadi ciri-ciri step up adalah NS-nya lebih besar atau lilitannya lebih banyak dibandingkan primernya. Atau tegangan sekundernya juga lebih besar, lebih besar ya, betul, dari tegangan primernya. Ya kebalikannya, IS-nya dia akan lebih kecil dari IP-nya, step up. Nah, kalau step down kebalikannya dari ini gitu. Kita lihat yang step up, berarti kita cari yang NS lebih banyak dari NP. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 udah sama itu semua ya. Nah, sekarang arusnya. Di sini ada IP ya. Ada IP. IS-nya IP-nya lebih besar. IS-nya lebih IP-nya lebih besar. Atau IS-nya lebih kecil. IP-nya lebih besar, oh 3 dengan 4. Berarti ada ini ya, ini dengan ini juga. Nah, jadi jawabannya 3 dan 4. Ya, pembahasan soal nomor 8. Ini trafo 1, trafo 2. Dari tabel di atas kita simpulkan karakteristik dari transformator 1 dan 2 adalah, nah kita lihat yang trafo 1 itu termasuk step up atau step down. Kita lihat jumlah lilitan tegangannya, kita lihat VP betul step up trafo ya. Sini karena jumlah karena tegangannya lebih besar dari tegangan ke sini, tapi sekundernya ya kita lihat step up karena NP-nya lebih kecil, bukan. Trafo step down, trafo 2 step down karena kita lihat yang ini dia termasuk trafo step down kah? Jumlah lilitannya lebih, NP-nya lebih salah ya, nomor yang A. Yang B bukan step up, NP-nya lebih sedikit, oh bukan, oh ya betul ya, yang B step up-nya ininya, step down-nya NP-nya lebih banyak. Step down NP-nya lebih banyak dari NS-nya. Step up NP-nya lebih sedikit ya, yang B ya. Coba kita lihat yang C dulu. Step down karena VP lebih besar, salah. Step up karena VS-nya lebih besar. Betul, yang ininya salah, ininya betul. Step down karena NP-nya lebih, oh ini salah. Step up ya, berarti yang B tidak. Ya. Demikian pembahasan tentang kemagnetan ya untuk program intensif persiapan ujian. Semoga bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.